Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk memenuhi tugas akhir tata kelola teknologi informasi, kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi COVID 2019 pada sebuah perusahaan platform top up game digital yaitu Sumistore. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 5 anggota, yaitu pertama Mailana Reva Permana dengan NIM 04, Agasta Pratama Nugraha dengan NIM 10, Fajar Rahmana Akbar dengan NIM 11, Hafiz Nisabuddin Salim dengan NIM 19, dan Hilmi Iskandar Arifi dengan NIM 49. Kemudian kami mengambil narasumber dari sebuah perusahaan platform top up digital yaitu Sumistore. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi perusahaan. Sumistore merupakan platform top-up game digital yang bergerak pada bidang pembelian game currency atau mata uang dan item, dan joki akun. Sumistore dirintis sejak tahun 2019 dan telah melayani lebih dari 1.000 pelanggan serta memiliki puluhan reseller aktif. Sumistore telah Sumistore juga telah direkomendasikan oleh beberapa influencer dan e-sport content creator sebagai platform top-up game terpercaya. Sumistore menggunakan Google Spreadsheet untuk berbagi informasi dengan reseller seputar benefit-benefit yang mereka dapatkan dan bot untuk merespon pelanggan. Kemudian untuk domain COVID akan saya serahkan pada rekan saya yaitu Fajar Rahman Akbar. Padanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Agasta pertama. Saya lanjutkan. Di domain COBIS 2019 ini memiliki 5 domain. Yang pertama itu ada EDM. EDM itu merupakan singkatan dari Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua itu ada APO, alias Align, Plan, and Organize. Yang ketiga itu ada BEI, yaitu Build, Acquire, and Implement. Keempat ada DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Dan yang terakhir kelima ada MEA yang terdiri atas Monitor, Evaluate, and Assess. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu penjelasan domain EDM, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor. Domain ini menetapkan dasar-dasar untuk perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan keseluruhan kegiatan TI di organisasi. Ini mencakup elemen-elemen seperti perencanaan strategis, pengelolaan resiko, manajemen keamanan, dan sumber daya manusia. Untuk pertanyaan pada Evaluate, Direct, and Monitor itu, ada yang pertama, bagaimana organisasi Anda memastikan keberlanjutan dan evaluasi kerangka kerja tata kelola TI yang diterapkan? Dan narasumber pun menjawab, yaitu, dalam pelaksanaannya, Sumistore melakukan update secara rutin terhadap teknologi informasi yang telah diterapkan, baik dalam penggunaan fitur Google Spreadsheet dan bot pada aplikasi WhatsApp. Kemudian evaluasi dilakukan ketika terjadi kesalahan prosedur, seperti adanya kesalahan pada chatbot dalam mengirimkan informasi kepada pelanggan. Maka akan dilakukan perbaikan dengan cara meriset ulang sistem pusat. Yang kedua, apa langkah-langkah konkret yang diambil organisasi untuk memonitor dan menilai efektivitas tata kelola TI? Jawabannya adalah, salah satu langkah yang diambil ialah penggunaan bot untuk merespon pesan yang masuk secara otomatis dari pelanggan. Bot akan memberikan respon pertama dengan sebuah pesan sambutan sebagai salam. Kemudian, mengirimkan lagi beberapa perintah untuk memanggil perintah atau komen sesuai kebutuhan pelanggan dan meneruskan kepada admin berupa notifikasi. Sehingga tugas admin yakni memverifikasi pesan yang masuk terkait konfirmasi, pembayaran yang telah diterima dari customer, dan melayani kendala yang dihadapi oleh pengguna terkait pemesanan. Baik, selanjutnya pada slide Align, Plan, and Organize akan dilanjutkan oleh Meliana Reva Permana. Untuk Meliana Reva Permana, dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Align, Plan, and Organize, yaitu berfokus pada pengelolaan, perubahan, dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis dan TI. Ini mencakup perencanaan strategis, perencanaan organisasi, dan pengelolaan perubahan.
Pertanyaan yang saya berikan kepada narasumber, bagaimana perusahaan menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis keseluruhan? Dan narasumber pun memberikan jawaban, dalam proses menggapai tujuan bisnis, Zoomistor melakukan promosi setiap hari dalam bentuk story pada setiap platform media sosial reseller WhatsApp maupun Instagram pada pelanggan. Lalu pertanyaan berikutnya, seiring perkembangan teknologi, bagaimana perusahaan merencanakan pengelolaan tata kelola TI? Narasumber jawab, untuk saat ini Zoomistor masih menggunakan teknologi yang ada, mengingat kebutuhan perusahaan yang belum begitu besar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana organisasi mengelola sumber daya TI untuk mendukung rencana dan tujuan bisnis? Kemudian, narasumber menjawab, dalam proses pengelolaan sumber daya, perusahaan mengelola spreadsheet dan bot berupa edit perintah dan langganan mengisi konten sosial media sehingga menarik konsumen. Baik, untuk penjelasan build, acquire, and implement akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz Nizamuddin Salim. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk domain selanjutnya yaitu build, acquire, and implement. Domain ini berkaitan dengan proses pembangunan, pengadaan, dan implementasi solusi TI. Ini mencakup manajemen proyek, pengembangan sistem, dan juga penerapan kontrol keamanan. Selanjutnya untuk pertanyaan dan jawaban yang sudah kami temukan, yaitu bagaimana perusahaan Anda membangun dan mengelola solusi TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk jawaban dari narasumber kita, Zoomistor membangun dan mengembangkan sistem manajemen data untuk menyimpan data reseller dan pelanggan melalui spreadsheet. Kemudian penerapan bot yang terhubung dengan sosial media membantu memberikan pelayanan pelanggan dengan cepat dan personal. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan mengelola proses perolehan dan implementasi teknologi baru. Untuk jawabannya, melakukan pantauan terhadap pasar dan langganan terhadap bot yang digunakan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa implementasi teknologi berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk jawabannya yaitu memastikan bot berjalan normal dan data pada spreadsheet sesuai dengan data terbaru. Kemudian, untuk point deliver service and support, saya serahkan ke rekan saya, Hilmi Iskandar Arifin. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Deliver Service and Support yaitu menangani pengelolaan layanan TI dan dukungan operasional. Ini mencakup manajemen layanan, manajemen keamanan, dan manajemen kesesuaian atau compliance. Kemudian ada DSS atau Deliver Service and Support. Bagaimana perusahaan memberikan layanan IT sehari-hari kepada pemangku kepentingan internal atau reseller. Reseller disediakan grup untuk mengirimkan data informasi pesanan berupa format pesanan beserta bukti pembayaran. Kemudian, admin berperan memeriksa data pesanan dan bukti pembayaran yang dikirim reseller. Lalu, admin akan memberikan perintah bot untuk menerbitkan nota pesanan reseller. Kemudian, bagaimana keamanan informasi diintegrasikan ke dalam pengiriman layanan IT? Jawabannya, perusahaan memisahkan pengiriman layanan yang diberikan kepada reseller dan pelanggan. Dengan ini, ketersediaan informasi tidak akan bocor kepada pihak luar. Terakhir, bagaimana dukungan teknis dan layanan diberikan untuk memastikan efektivitas penggunaan IT. Jawabannya, melakukan pemasaran dan membuat konten-konten menarik. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Agasta. Kemudian untuk domain terakhir pada COVID 2019 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Fokus pada pemantauan dan penilaian kinerja TI serta pengelolaan perubahan yang diperlukan. Ini mencakup pemantauan kinerja, evaluasi kepatuhan, dan penilaian resiko. Kemudian untuk pertanyaan yang kami berikan pada yang pertama adalah bagaimana penilaian risiko diintegrasikan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja. Perusahaan saat ini belum melakukan penilaian terhadap ranah tersebut, sehingga evaluasi kinerja TI belum diintegrasikan. Kemudian, bagaimana perusahaan memastikan bahwa tujuan terkait TI tercapai dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu, dengan memastikan bahwa bisnis berjalan dengan lancar
tanpa kendala yang berarti kemudian perusahaan terhadap pelayanan dapat ditingkatkan lagi seiring waktu. Salah satu dengan menggunakan website untuk proses pelayanan terhadap pelanggan. Kemudian ini ada sesi dokumentasi. Sekedar informasi, kami melakukan wawancara dengan platform digital yaitu melalui Zoom. Dan mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.